sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kita Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a bi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam Rabu sore yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Jurus Fiqhiyah 3. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang sunnah-sunnah hayat dalam sholat, sunnah yang sangat dianjurkan kita lakukan. Pernah saya sampaikan sunnah hayat itu seperti rambut, seperti bulu-bulu yang ada pada diri seseorang. Sedangkan sunnah ab'ad itu seperti anggota badan. Adapun rukun itu seperti kepala dalam sebuah jasad atau dalam seseorang, pada seseorang. Nah, sedangkan syarat-syarat sholat itu seperti ruh atau nyawa. Orang kalau nggak ada nyawanya bisa hidup nggak Bu? Bisa hidup nggak Bu? Nggak bisa orang kalau nggak ada nyawanya. Demikian juga sholat kalau tidak ada nyawanya, yakni tidak ada syaratnya, nggak nutup aurat, nggak menghilangkan hadas atau belum wudu, maka nggak ada nyawanya, artinya mati, nggak sah. Ngapain mempersembahkan suatu bangkai kepada Allah? Nggak diterima. Syarat itu sebagai nyawa. Nah, sedangkan rukun seperti baca Fatihah, kemudian tasyahud akhir, membaca sholawat, ruku, sujud, itu rukun semua wajib. Itu seperti kepala dalam sebuah jasad. Orang kalau ada kepalanya, ada kepalanya, hidup nggak Bu? Hidup insya Allah. Kalau nggak ada, mati pasti. Ya, palanya buntung, bukan cuma yang buntung kukunya, yang buntung palanya pasti mati. Demikian juga sholat kalau tidak ada
kepalanya, yakni tidak ada rukunnya, kurang satu Fatihah misalnya, maka sholatnya tidak sah, nggak bisa hidup, artinya sholatnya akan mati dan tidak bisa dipersembahkan kepada Allah, nggak bisa. Kemudian sunnah ab'ad seperti kunut, kemudian tasyahud awal, ini jangan ditinggalkan meskipun sunnah. Karena sunnah ab'ad ini meskipun tidak mengurangi sahnya sholat, tetap sah kalau kita tinggalkan sunnah ab'ad itu. Cuma kelihatannya cacat sholat kita. Dalam perumpamaan jasad, perumpamaan manusia tadi, sunnah ab'ad itu seperti anggota badan, tangan, kaki. Orang kalau nggak ada tangannya, hidup nggak Bu? Pernah nggak Ibu ngeliat orang sehat tapi tangannya nggak ada? Ada. Demikian juga sholat. Sebenarnya kalau tanpa tasyahud awal sah aja. Cuma kayak orang buntung tangannya, kayak orang kakinya buntung, ya akhirnya pakai kursi roda atau pakai tongkat, maka kurang sempurna. Sunnah hayat yang sedang kita bahas ini seperti dalam jasad manusia, perumpamannya seperti bulu-bulu, seperti rambut yang ada pada jasad manusia. Semuanya sempurna anggota badannya, kakinya, tangannya ada, nyawanya juga ada, kepalanya ada, tapi pelontos. Tahu pelontos Bu? Pelontos itu palanya nggak ada rambutnya, alisnya nggak ada rambutnya, bulu matanya juga nggak ada bulunya. Hidup nggak kira-kira orang gitu bisa? Hidup, tapi ngelihatnya enak nggak Bu? Nggak enak. Begitu juga kalau kita sholat nggak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita sholat tidak melakukan sunnah-sunnah hayat yang kemarin kita bahas seperti sujud, yaitu sunnahnya urutannya letakkan dulu dengkul, kemudian tangan, kemudian baru jidat bareng dengan hidung, namanya sunnah hayat. Nah, pembahasan berikut ini sunnah, termasuk sunnah hayat juga, yaitu mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat ini tidak dalam semua gerakan sholat, tapi hanya beberapa gerakan. Ada 4 gerakan atau ada 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Kalau lafaz Allahu Akbar namanya takbir. Nah, kalau mengangkat tangan lain lagi. Angkat tangan adalah kesunatan lainnya. Lafaz takbir Allahu Akbar, kalau yang pertama hukumnya rukun wajib, namanya takbiratul ihram. Tapi kalau takbir selain yang pertama, takbir ketika kita turun ruku, ketika kita turun sujud, ketika kita bangun dari sujud, ini takbir juga, tapi bukan rukun, sunnah hayat juga. Jadi takbir itu selain takbiratul ihram, sunnah juga, sunnah hayat. Nah, mengangkat tangan ini juga sunnah hayat yang lain. Allahu Akbar. Yang dimaksud mengangkat tangan di sini ada dalam perkataan muallif, perkataan pengarang yang akan kita baca berikut ini. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raf'ul yadaini. Yusannu raf'ul yadaini hadwal mankibaini fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratil ihrami wa indal huwiyyi lirruku'i wa indal qiyami minhu wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali. Mengangkat tangan, disunnahkan mengangkat tangan. Yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan mengangkat tangan hadwal mankibaini, sejurus atau setara dengan pundak, 2 pundak. Yang dimaksud dengan raf'ul yadaini hadwal mankibaini itu seperti ini gambarannya Bu. Mengangkat tangan sejurus atau searah dengan 2 pundak. Namanya ini mangkib. Kalau 2 mangkibaini. Mangkibun, mangkibaini namanya 2 pundak. Nah, yang dimaksud dengan sejurus searah ini seperti ini. Allahu Akbar. Jari kita nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh juga terlalu renggang. Jadi sedang-sedang aja. Jangan terlalu rapat banget. Allah, tegang amat rumahnya begini nih. Jangan, tapi juga jangan terlalu renggang.
Renggang juga jangan, tapi dengan aja seperti ini. Jangan terlalu direnggangkan, jangan terlalu didapatkan, dan juga rileks aja. Allah. Nah, sejurus dengan pundak, ini yang dimaksud adalah ujung jari kita. Ujung jari kita setara atau sejajar dengan kuping bagian atas nih namanya. Ya, kuping bagian atas setara. Allah. Nah, kemudian jempol kita ini setara dengan ini. Kira-kira karena nggak mungkin kita lagi sholat ngukur kan, nggak mungkin. Pasti dikira-kira aja. Allahu Akbar. Ujung tangan setara dengan kuping bagian atas, sedangkan jempol ini sejajar dengan kuping bagian bawah. Apa namanya ini, Bu? Namanya apa? Kalau daun semuanya. Ya, kuping bagian bawah dah jajar. Allahu Akbar. Nah, kira-kira seperti itu. Allahu Akbar. Nah, kemudian sejajar dengan pundak, ini maksudnya ini sejajar dengan pundak. Seperti ini. Allah, jadi jangan terlalu begini, juga jangan terlalu ke atas, tapi cukup seperti ini. Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau tidak mengangkat tangan bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Karena ini sunnah, namanya sunnah hayat. Tapi bagus kita lakukan mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan ini sebuah isyarat atau sebuah lambang. Sebagian ulama mengatakan kenapa mengangkat tangan ini sebagai satu perlambang bahwa kita nyerah di hadapan keagungan Allah. Orang kalau nyerah gimana, Bu? Nah, begitu kan kalau orang jangan nyerah ya. Takut kita nyerah di hadapan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita kecil banget. Kecil banget kita. Karena kita kecil banget, karena kita di hadapan kebesaran Allah ini benar-benar tidak berarti apa-apa, maka kita nyerah. Simbolnya adalah dengan mengangkat ini. Allahu Akbar. Kita menyerah dengan kebesaran Allah, kita sangat kecil. Ini simbol. Ini makna pertama dari mengangkat tangan. Sebagian ulama ada yang mengatakan lagi, kenapa mengangkat tangan ini? Di antaranya Syekh Nawawi Banten. Kenapa mengangkat tangan ini sebagai lambang, sebagai perlambang bahwa kita sedang melemparkan segala sesuatu, kita buang. Dari mana? Dari hati kita buang segala sesuatu selain Allah. Waktu ibu sudah Allahu Akbar, ini dibuang maksudnya semuanya. Allahu Akbar. Semua dalam hati harus dibuang kecuali Allah, karena Allah yang Maha Besar. Dalam hati cuma ada Allah saja. Ini maksudnya mengangkat tangan sebagai simbol kita sedang melemparkan segala sesuatu selain Allah, dan dalam hati kita hanya ada Allah saja ketika sholat. Kayak ibu semua kalau lagi sholat kan Allah semua dalam hatinya, Bu ya? Iya. Amin nggak, Pak? Allahu Akbar. Hilang dah yang lain. Udah nggak inget suami, nggak inget. Udah nggak inget utang, nggak inget masak, udah nggak inget, pokoknya Allah aja dalam hatinya. Ini namanya membuang segala sesuatu dari hati. Cukup dalam hati hanya Allah saja. Dan memang kalau sudah ada Allah, segala sesuatu harusnya hilang. Segala sesuatu harusnya hancur, binasa. Demikian juga kalau dalam hati kita cuma ada Allah saja, maka selain Allah pasti pergi dan hilang. Nggak kuat menerima kehadiran Allah dalam hati kita. Hanya Allah saja, nggak boleh diduain Allah itu. Nggak ada duanya, Allah tidak bisa diduain, artinya tidak ada sekutu. Allah ya Allah aja. Kalau kita tidak bisa sepanjang hari menempatkan Allah khusus dalam hati kita, minimal dalam sholat, sholat yang 4 rakaat ya, 10 menit ada, Bu. Ibu kalau sholat zuhur tadi nih, kira-kira 10 menit apa 20 menit? 5 menit dah, kira-kira 5 menit, 4 rakaat atau 4 menit. Nah, minimal dalam 4 menit itu
hati kita hanya ada Allah saja, karena udah dibuang Allah, udah diangkat saat takbiratul ihram. Angkat tangan adalah simbol membuang segala sesuatu selain Allah, hanya ada Allah saja. Dan memang kalau ada Allah, yang lainnya pasti binasa, hancur. Nabi Musa dulu pernah minta kepada Allah, ya Bu, pernah minta, ya Allah, aku ingin melihatmu, aku ingin melihatmu. Gak bisa Musa, kata Allah, kalau kamu ingin melihatku, maka fandur ilal jibal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, kalau kamu ingin melihatku ya gak apa-apa, boleh lihat gunung itu, gunung yang ada di depanmu. Kalau gunung itu tetap tidak beranjak dari tempatnya, kalau gunung itu tidak berubah, maka engkau akan melihat aku akan ada di sana. Kemudian, baik ya Allah, kata Nabi Musa. Nah, menjelang bertajallinya Allah, menjelang Allah bertajalli atau Allah ingin mewujud kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa melihat dengan mata kepalanya, maka baru cahayanya doang Bu dari arsy, baru cahaya Allah aja, belum Allahnya, baru cahaya. Gunung hancur, Nabi Musa pingsan, gak sadar Nabi Musa. Nggak akan kuat segala sesuatu menerima kehadiran Allah. Demikian juga kita, ketika hati kita sudah ada Allah, seharusnya yang lain juga hilang. Udah nggak ada lagi masalah-masalah di dunia, udah nggak ada lagi, minimal dalam sholat tuh udah hilang. Semuanya hanya ada Allah dalam hati kita. Ini simbol mengangkat tangan sebagai simbol melempar segala sesuatu selain Allah. Ini dua pendapat ulama yang mengatakan maksud dari mengangkat tangan ini. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mengangkat tangan ini tidak di semua tempat, tapi hanya fi arba'ati mawadhi'ah, dalam 4 tempat. Disunahkan mengangkat tangan, disunahkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. 1, ketika takbiratul ihram. Sunnah usolli fardul asri arba rakaatin, sunnah kita lafadzkan. Usolli fardhu subhi sunnah, usolli qobliyatal asri sunnah, diucapkan secara lafaz itu sunnah. Nah, setelah kita usolli, baru kita takbiratul ihram, lafaz mulutnya Allahu Akbar, hatinya aku sholat fardu zuhur. Harus tuh, pokoknya saat Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar takbiratul ihram, itu kudu alias wajib ibu ingat Allah saat takbiratul ihram. Wajib ingat kalau aku sholat fardu 4 rakaat zuhur karena Allah, wajib ingat. Kalau di situ nggak ingat juga, maksudnya hatinya nggak ngomong, pikirannya nggak ada menghadirkan, pikirannya tidak menghadirkan niat sholat, nggak sah, harus ulang lagi. Allah harus ada dalam hati, harus ada aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Nah, di situ wajib mengingat Allah atau wajib menghadirkan niat. Ini batas minimal Bu, batas minimal kita mengingat Allah, hadir hati kita untuk niat, batas minimalnya saat takbiratul ihram. Yang tempat-tempat yang lain nggak ingat, oleh ulama fikih masih boleh, nggak apa-apa, sah. Yang penting saat takbiratul ihram nggak boleh nggak ingat. Saat takbiratul ihram harus ingat Allah, ingat bahwa aku sholat fardu. Ini yang pertama, takbir yang pertama takbiratul ihram. Nah, di tempat inilah, di tempat takbiratul ihram inilah disunnahkan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Apa hukumnya Bu? Sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar, ucapannya hukumnya wajib. Bahkan wajibnya ini harus terdengar, minimal kedengaran lisan kita sendiri, nggak boleh dalam hati. Mingkem aja mulutnya Po. Dalam hati saya takbirnya Ustadz, nggak sah, harus Allah Akbar, minimal kedengaran kuping sendiri. Ini takbir yang pertama yang namanya takbiratul ihram, rukun wajib, sedangkan mengangkat tangannya sunnah.
Ini posisi atau tempat mengangkat tangan pertama saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sekarang saya tanya sama ibu, kalau ada orang udah sholat, masuk dalam sholat, dia lisannya kedengeran Allahu Akbar, tapi nggak ngangkat tangan, sah apa nggak bu? Sah, karena hukumnya sunnah mengangkat tangan itu. Cuma Allahu Akbar yang pertama namanya takbiratul ihram itu hukumnya wajib karena dia rukun. Kemudian tempat yang kedua, wa indal huwiyyi lirruku'i, ketika turun untuk ruku, dari berdiri selesai baca surat atau selesai baca Fatihah, turun ruku disunnahkan angkat tangan juga. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ruku. Sunnah angkat tangan. Ini yang kedua, tempatnya ketika turun menuju ruku. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami minhu, dan ketika bangun dari ruku. Bangun dari ruku, selesai subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, bangun kita. Ucapannya apa bu? Sami Allahu liman hamidah. Di tempat ini juga sunnah mengangkat tangan. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Niat sunnah, dilapatkan sunnah. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati aman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Tempat kedua, Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Tempat ketiga, Sami Allah. Tempat ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Boleh begini, boleh begini. Nah, udah berapa tempat tuh bu? 3 tempat. Di 3 tempat ini sambil kita ikrarkan dalam hati bahwa Allah Maha Besar. Sambil kita ikrarkan dalam hati bahwa dalam hati kita udah hilang semuanya kecuali Allah. Benar-benar kita buang, atau kita ikrarkan dalam hati bahwa kita nyerah di hadapan kebesaran Allah, kita sangat kecil. Memang harus dilatih merenungkan makna-makna ini, mana-mana sholat. Nanti kalau udah biasa ibu latihan, kemudian udah kena, artinya udah tepat waktunya, enak rasanya sholat bu. Enak insya Allah. Pasti ibu nggak kedengaran apa-apa kalau sholatnya 1:30 malam. Makanya belajarnya waktu sholat tahajud 1:30 malam nggak kedengaran apa-apa, pasti enak rasanya karena sudah kita hayati, sudah kita renungkan maknanya. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Di antara 3 tempat ini, kenapa saya katakan tadi, ikrarkan lagi, tegaskan lagi dalam hati bahwa kita sudah kosongkan hati kita buang segala selain Allah, itu kita buang dari hati kita. Ini sambil mengingat, sambil ingat-ingat sendiri, ingat-ingat kembali bahwa kita sedang sholat. Karena kalau nggak diingat-ingat dengan Allahu Akbar, nggak diingat dengan Sami Allahu liman hamidah, itu kadang-kadang bacanya pelan aja, sampai salam bener-bener nggak keingatan apa-apa itu. Maksudnya saking mudah biasanya hafalan, terus begitu aja, nggak kita hayati, maka kita nggak berasa kalau kita lagi sholat. Benar-benar dari baca Fatihah sampai salam nggak ingat Allah sama sekali. Maka harus diperbaharui lagi dengan turun menuju ruku dengan takbir Allahu Akbar. Ingat lagi, saya lagi sholat, saya maha kecil, engkau maha besar ya Allah. Kemudian naik, angkat lagi tangannya, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Engkau maha besar ya Allah, engkau mendengar pujian-pujianku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini enggak. Jadi 3 itu ketika turun ruku, ketika naik dari ruku, dan yang awal tadi ketika takbiratul ihram. Kemudian tempat yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, ketika bangun dari tasyahud awal.
hanya bangun dari tasyahud awal yang disunnahkan mengangkat tangan. Tasyahud awal biasanya ada di rakaat keberapa, Bu? Rakaat kedua tasyahud awal. Saat ada di rakaat kedua kita tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal disunahkan mengangkat tangan juga. Saya sholat maghrib atau sholat zuhur, asar, isya. Tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, ini yang kemarin kita bahas. Tangan dulu. Allahu Akbar. Ngangkat tangan ya sunnah. Hanya ketika tasyahud awal di rakaat kedua. Nah, bagaimana kalau selain di tasyahud awal, di rakaat pertama atau rakaat ketiga sholat yang 4 rakaat, bagaimana? Itu ada sunnah lagi namanya sunnah julusul istirahah, sunnah duduk istirahat. Di rakaat pertama dan rakaat ketiga kita disunnahkan jangan langsung diri, tapi disunnahkan antara sujud dengan diri kita disunnahkan untuk duduk, namanya duduk istirahat, julusul istirahat. Julusul istirahat begini aja, Bu, jangan selonjor. Istirahat kan Ustaz. Itu kalau di luar sholat ibu boleh selonjor, tapi kalau duduk istirahat dalam sholat istirahat, julusul istirahat seperti ini, seperti duduk tasyahud awal. Rakaat 1 atau rakaat 3? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, langsung. Gak usah diangkat. Saya ulang ya. Beda. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk istirahat. Allahu Akbar. Langsung, jadi jangan Allahu Akbar. Ini duduk selain duduk tasyahud. Dalam rakaat yang tidak ada tasyahud awalnya, rakaat 1, rakaat 3, maka ketika kita bangun berdiri pengen baca Fatihah lagi, tidak usah mengangkat tangan. Ini kalau tidak diperhatikan sering salah, Bu. Saya sering ngelihat orang gitu. Saking mungkin saking ininya, saking dia pengen menghayati angkat tangan gitu, atau dia pengen sholatnya khusyuk. Rakaat 1, rakaat 3 begini tapi. Allahu Akbar. Nggak boleh, bukannya nggak boleh sih, nggak ada ajarannya, tidak ada ajarannya. Untuk rakaat 1, rakaat 3 yang tidak ada tasyahudnya, maka tidak usah diangkat tangannya ketika bangun berdiri, cukup seperti ini aja. Allahu Akbar, dan cukup begitu aja, nggak usah diangkat tangannya. Jadi saya ulangi lagi, mengangkat tangan, tempat yang keempat disunnahkan mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Demikian juga ketika ibu jadi makmum masbuk. Ini pernah kita singgung kemarin. Ketika kita jadi makmum masbuk, artinya makmum yang tertinggal, maka dianggap kesunatan mengangkat tangan itu ngelihat tasyahud kita. Itu tasyahud awal kita atau bukan? Kalau itu bukan tasyahud awal kita, maka tidak usah angkat tangan. Contoh begini, saya makmum tapi masbuk, saya tertinggal. Saya tertinggal oleh imam sudah rakaat ketiga di sholat isya. Saya masuk, kemudian saya ikut rakaat ketiga. Nah kemudian udah rakaat 4 nih, imam sudah rakaat 4. Saya contohkan yang bukan tasyahud saya, rakaat yang keempat, bukan tasyahud awal saya. Imam sudah rakaat yang keempat, nggak baca Fatihah keras karena udah rakaat keempat.
Waladhdallin. Amin. Bacanya pelan semua. Saya ikutin imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam selesai. Betul Bu ya? Kalau orang tetap selesai kan ya? Kalau Isa. Imam selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Tapi saya karena saya masbuk, karena saya akan berdiri lagi, jangan duduk tasyahud akhir, tapi duduk tasyahud awal. Namanya duduk iftirash. Meskipun duduknya seperti ini, tapi saya udah rakaat berapa nih Bu? Baru 1. Berarti ini tasyahud awal saya atau bukan? Bukan. Maka kalau bukan tasyahud awal kita, karena bukan tasyahud awal saya, maka saya bangun Allahu Akbar. Nggak usah diangkat. Meskipun kelihatannya dari tasyahud awal, kelihatannya dari duduk tasyahud awal, tapi karena bukan tasyahud awal kita, bukan tasyahud awalnya si makmum masbuk, maka tidak disunahkan angkat tangan. Ini yang sering saya perhatiin juga. Ya kadang-kadang ada orang masbuk, saya udah duluan, makanya saya udah selesai. Ada orang masbuk nih, saya liatin, oh begitu. Iya, ya begitu dah. Walaupun sunnah, tapi penting juga. Makanya ngaji, makanya itu. Nah, contoh yang kedua, kadangkala kita jadi makmum masbuk, tapi bertepatan tasyahud kita ini tepat dengan tasyahud awal kita, ini tepat dengan tasyahud akhirnya imam. Contohnya salat isya lagi, saya masuk masjid, imam sudah rakaat ketiga, baru aja bangun imam dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Imam sudah rakaat ketiga, saya ikut. Imam rakaat ketiga, saya rakaat ke 1. Kemudian saya ikutin terus imam tuh. Imam rakaat keempat selesai, imam tasyahud akhir, berarti saya rakaat keberapa? 2. Imam rakaat keempat, saya rakaat kedua. Maka saya duduknya seperti ini. Kita duduknya seperti ini karena tasyahud awal. Nah pertanyaannya, ini tasyahud awal saya atau bukan? Iya, karena ini tasyahud awal saya, maka disunahkan angkat tangan. Walaupun sama posisi kayak tadi. Allahu Akbar. Nah inilah 4 tempat yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan, raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Memang untuk ibu-ibu atau untuk perempuan ketika mengangkat tangan dan juga ketika sujud atau ruku disunahkan, tidak disunahkan ya enggak wajib, tapi disunahkan tidak merenggangkan lengannya, tidak merenggangkan lengan bagian atas, namanya abudain, namanya lengan bagian atas. Artinya tidak merenggangkan lengannya, ini ya dirapetin seperti ini. Begitu juga saat ruku jangan kayak orang laki, gini jangan. Kalau laki disunahkan seperti ini, laki nggak boleh begini, tapi kalau perempuan disunahkan tidak merenggangkan ininya, jadi dirapetin. Begitu juga ketika sujud. Kita sujud juga disunahkan ini dirapetin. Nah, tapi tetap jangan lengan bagian bawahnya nggak boleh begini. Ya susah juga. Kalau ibu-ibu susah juga. Jadi untuk ibu-ibu disunahkan, perempuan disunahkan lengan atasnya ini tidak renggang tapi dirapatkan ke badannya. Ini kesunatan lain. Nah, yang pembahasan kita di sini adalah kesunatan ketika kita mengangkat tangan itu ada di 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram sunnah angkat tangan, ketika turun ruku sunnah angkat tangan, ketika bangun untuk i'tidal sunnah angkat tangan, ketika bangun dari tasyahud awal sunnah angkat tangan. Jadi kalau turun sujud ada nggak sunnah angkat tangan Bu? Nggak ada. Jadi jangan sampai turun sujud ibu angkat tangan juga. Kelihatan banget itu, kelihatan banget apanya. Nggak ngajinya kelihatan. Udah lakum dinukum waliyal waqf. Berduang suaranya.
Lakum dinukum ya udah. Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah. Kalau turun nggak ada angkat tangan. Di rokaat berapa juga tidak disunahkan angkat tangan. Menurut samawati wal ardi belum masyita min syai'in ba'du. Turun aja. Min syai'in ba'du turun aja, nggak usah angkat tangan lagi. Seperti urutan yang kemarin kita bahas. Dengkul dulu, Allah, tangan, baru jidat dan hidung bareng. Bersamaan antara jidat dengan hidung. Ini 4 tempat disunahkan kita mengangkat tangan. Ada juga yang sambil ini juga tasyahudnya atau sholatnya sambil tepok-tepok. Bu, pernah lihat nggak orang sholat tepok-tepok? Nggak pernah ya? Ada. Apa po? Pernah? Belum pernah lihat ya? Ada. Sholatnya saudara-saudara kita orang Syiah. Tepok-tepok, emang ada tepok-tepoknya. Nanti ibu searching aja di YouTube. Sholat Syiah, ada tepok-tepoknya. Nah, tapi kalau kita enggak. Nah, saktatus sholati allati tusannu fis sholati sittun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.